Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, al-wahidul qahar, al-azizul ghaffar, yukawwirul layla wan nahar, wa khalaqal insana libtila'i wal ikhtibar, liyabluwa ibadahu ayyuhu ahsanu amala fayakunu minal akhyar, wa ayyuhu aswa'u amala fayakunu min firaqil ashrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Ikhwatal iman wal akhawat fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Hal yang membuat kita bergembira, bersyukur dan bersukacita karena kita berada di hari-hari yang agung, hari-hari yang mulia, hari-hari terbaik dari hari-hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, yaitu kita berada di 10 hari pertama Zulhijjah, dan hari ini adalah hari yang ke-9. Ikhwatal iman, 10 hari pertama Zulhijjah ini dijadikan oleh Allah sebagai objek sumpah. Wal fajar walayalin ashr, demi waktu fajar dan hari-hari yang 10. Tidaklah makhluk dijadikan oleh Allah sebagai objek sumpah kecuali karena kedudukan dan kemuliaannya yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun hari ini berada di rumah Allah, semulia-mulia tempat di muka bumi ini. Dan tidaklah kita berada di rumah Allah kecuali kita semua adalah tamunya Allah. Dan selayaknya pemilik rumah yaitu Allah akan memuliakan tamunya, dan kita semua insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman wal akhwat fillah, tak lupa untuk kita berdoa semoga Allah memberikan keberkahan pada pertambahan usia kita. Semoga dengan bertambahnya usia kita hari ke hari disertai dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya amal soleh, dan bertambah dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah menyempurnakan amal soleh kita semua. Semoga dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga kita direzekikan oleh Allah menutup usia di dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga kita semua tidak hanya dimudahkan berkumpul di tempat yang terbaik di dunia ini, di masjid, namun kita pun dikumpulkan di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, pada kajian di sore hari ini kita akan mentadaburi 2 ayat, yaitu surat Al-A'raf ayat 175 dan ayat 176. 2 ayat yang tadi dibaca oleh qori kita. Dan karenanya saya minta kepada antum dan antuna untuk membuka mushaf atau membuka aplikasi Qur'annya. Silakan dibuka mushaf atau Qur'an atau aplikasi Qur'an. Dan kita fokus dengan 2 ayat yang akan kita tadabburi bersama. Nah, insya Allah orang-orang yang beriman, kata Allah, iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang beriman itu jika dibacakan ayat-ayat Allah atau diperdengarkan ayat-ayat Allah, zadatuhum imana. Imannya menjadi bertambah. Ya, imannya menjadi bertambah, imannya menjadi kuat. Inilah yang kita harapkan dengan mentadaburi 2 ayat ini, semoga iman kita bertambah dan dikuatkan oleh Allah. Mari kita mulai teman-teman sekalian di ayat 175. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu alaihim," dan bacakanlah atau kisahkanlah kepada mereka, naba'a, berita, alladzi, yang atainahu, kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, yaitu ceritakanlah kepada mereka berita tentang seseorang yang Allah telah berikan kepadanya
ayat-ayat kami, yaitu pengetahuan tentang Alkitab. Fansalakha minha, akan tetapi orang tersebut fansalakha minha, tetapi orang tersebut kemudian melepaskan ayat-ayat kami. Setelah dia mendapatkan pengetahuan yang tinggi dari kitab Allah Subhanahu wa taala, dia melepaskan ayat-ayat Allah. Fa'atba'ahu syaitan, dan syaitan tidak akan melepaskan kesempatan untuk segera membelenggu orang tersebut. Syaitan kemudian mengikutinya dan menjadikannya semakin tersesat di kehidupan dunia ini. Fakana minal gawin, maka jadilah dia orang yang benar-benar tersesat. Sebelum kita lanjut pada ayat 176, mari kita ambil pelajaran dari ayat 175. Dan pelajaran akan kita ambil berdasarkan penggalan-penggalan pada ayat. Jadi kita akan mengurai pelajaran berdasarkan penggalan-penggalan pada ayat. Perhatikan pada bagian awal ayat. Watlu alaihim, dan bacakanlah atau ceritakanlah atau kisahkanlah kepada mereka. Tentu ihwatal iman, ayat ini berisi perintah kepada Nabi SAW untuk menyampaikan atau menceritakan kepada kaum muslimin, kepada para sahabat, kepada penduduk Mekah, dan juga kepada penduduk Madinah. Akan tetapi kemudian pelajaran di dalam ayat Al-Quran itu, dan ini menjadi kaidah penting, pelajaran di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh para ulama, al-ibrah fi umumil lafzi la fi khususis sabab. Pelajaran di dalam ayat-ayat Allah itu adalah berdasarkan keumuman lafaz, bukan berdasarkan kekhususan sebab. Kalau kekhususan sebab, jelas ayat ini datang kepada Nabi, dan al-mukhatab atau yang diajak bicara di dalam ayat ini adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi sekali lagi, pelajaran di dalam ayat itu berdasarkan keumuman lafaz, sehingga ayat ini berisi perintah kepada kita semua. Watlu alaihim, ya, bacakanlah, perdengarkanlah, ceritakanlah bahwa apa yang teman-teman dapatkan dari ilmu, sampaikan kepada keluarga kita, sampaikan kepada teman-teman kita, sahabat kita, murid-murid kita, sampaikan kepada siapapun dari kaum muslimin yang kita jumpai. Namun, hendaklah kemudian di dalam menyampaikan suatu informasi atau suatu berita, pastikan kevalidannya, pastikan kebenaran informasi yang akan kita sampaikan itu. Karena di dalam surat Al-Isra di ayat 36, Allah bilang, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kalian tidak ada ilmu tentangnya. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah teman-teman sekalian, kita menjalani suatu proses pendidikan perkuliahan agar supaya kita terbiasa dengan nuansa ilmiah. Sehingga kita ada tanggung jawab ilmiah untuk tidak menyampaikan sesuatu kecuali ada dasar ilmiahnya. Ada kevalidan akan sumber pengetahuan yang akan kita sampaikan kepada umat. Bukan katanya dan katanya, apalagi berita hoax. Nah, ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain, maka sampaikan dan ceritakan kepada manusia. Apa yang mesti kita sampaikan kepada mereka? Naba'a, berita. Tapi berita yang berbobot, berita yang di dalamnya berisi ilmu, berita yang di dalamnya berisi pelajaran, berita yang di dalamnya menggerakkan jiwa untuk kita semakin dekat dengan Allah. Karena kata Allah di dalam surat Fusilat ayat 33, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Tentu perkataan yang terbaik itu, kata Allah, adalah perkataan yang mengajak manusia kepada Allah, mendekatkan manusia kepada Allah. Itu perkataan yang terbaik, perkataan yang menggerakkan orang untuk beramal soleh
dan perkataan yang menunjukkan izzah kebanggaan diri sebagai seorang muslim. Maka hendaknya berita yang kita sampaikan adalah berita yang ada ilmu di dalamnya. Berita yang di dalamnya ada tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Dan berita yang di dalamnya ada pelajaran-pelajaran tentang hakikat kehidupan. Jangan memberitakan sesuatu yang tidak ada nilai di dalamnya. Anda panggil teman Anda katakan saya punya berita, terjadi kecelakaan luar biasa. Ya, seorang ibu dan anak-anaknya mati digilas kendaraan. Orang sudah penasaran tuh bertanya apa? Ya, dia menyatakan bahwa di depan rumah saya ada tikus betina, induknya dan anak-anaknya digilas kendaraan. Itu bukan berita, teman-teman sekalian. Kenapa? Tidak ada nilai. Tidak ada pelajaran di dalamnya untuk kemudian kita sampaikan. Maka seseorang itu dinilai dari apa yang akan disampaikannya. Ada pepatah Arab yang mengatakan bahwa seorang pemuda itu dinilai dari lisan dan juga hatinya. Jika kemudian tidak ada ketulusan di dalam hatinya dan tidak ada bobot kualitas dalam pembicaraannya, maka tidak tersisa padanya selain hanyalah daging dan tulang saja. Ya. Maka ikhwatal iman, seorang pemuda itu dilihat dari bobot perkataannya dan juga dari ketulusan hatinya. Nah, ikhwatal iman, kita yang tentu akan berprofesi sebagai guru nantinya, ya sebagai pengajar, sebagai dai, maka perhatikan akan hal ini. Watslu alaihim naba'a, sampaikan, beritakan kepada mereka sesuatu yang ada nilai, yang benar. Makanya kalau kita merujuk di surat Yusuf, ya di ayat 108, ketika kita menyampaikan suatu materi atau suatu ilmu, harus ala basirah, harus berdasarkan hujjah, berdasarkan ilmu. Dan berdasarkan ilmu itu cakupannya ada 3. Pertama, al-ilmu ma yadu ilaihi. Hendaknya dia mengilmui apa yang akan dia sampaikan. Yang kedua, al-ilmu bihalil mad'u. Dia ilmui objek dakwahnya atau pesertanya. Yang ketiga, al-ilmu bi kaifiyatid dakwah. Dia ilmui bagaimana cara mentransfer pesan-pesan kebaikan itu kepada manusia. Watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal gawin. Ceritakanlah kepada mereka berita tentang seseorang yang kami telah berikan kepadanya ilmu, pengetahuan akan ayat-ayat kami. Tetapi orang tersebut setelah mendapatkan kedudukan yang tinggi yang besar dengan mengetahui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia melepaskannya. Melepaskan ayat-ayat itu karena tergiur dengan kesenangan dunia. Fa'atba'ahu syaitan, maka syaitan kemudian mengikutinya. Fakana minal gawin, maka jadilah dia orang yang tersesat. Ikhwatal iman, di dalam ayat ini tidak disebutkan siapa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang seseorang yang telah diberikan pengetahuan, telah diberikan ilmu akan kitab Allah, tapi kemudian dia melepaskannya. Tidak disebutkan di dalam ayat ini tentang sosok orang tersebut. Dan juga tidak ditemukan dalam riwayat-riwayat yang sahih tentangnya. Akan tetapi, kalau kita membuka sejumlah tafsir, ya, kita buka sejumlah tafsir, misalnya tafsir Imam As-Sa'di, tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Buya Hamka, atau tafsir Imam Al-Qurtubi, kita akan dapatkan ketika para mufassir ini berbicara tentang ayat ini mengangkat satu sosok yang bernama Bal'am bin Baurah. Ya, Bal'am bin Baurah. Nah, ikhwatal iman, Bal'am bin Baurah ini dijadikan oleh para mufassir sebagai salah satu contoh di dalam ayat ini. Entah apakah ayat ini memaksudkan adalah Bal'am bin Baur ataukah kemudian manusia yang lain, kita nggak tahu. Akan tetapi para mufassir mengangkat nama Bal'am bin Baur ketika menafsirkan ayat ini.
Siapa Bal'am bin Baur itu teman-teman sekalian? Ya Bal'am bin Baur itu, itu merupakan keturunan dari Nabiullah Lut alaihissalam. Ya, keturunan dari Nabiullah Lut alaihissalam. Kalau secara nasab namanya adalah Bal'am bin Baurah bin Syahum bin Kausyatum bin Ma'ab dan bin Lut, kemudian bin Harran bin Azar. Nah, jadi Bal'am ini merupakan keturunan dari Nabiullah Lut alaihissalam. Sedangkan Lut itu adalah ponakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan ikhwatal iman, Bal'am ini hidup sezaman dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Hidup sezaman dengan Bani Israel yang diselamatkan oleh Allah melalui Musa meninggalkan negeri Mesir untuk menuju ke negeri Palestina. Maka ikhwatal iman, ketika kemudian Musa alaihissalam yang membawa Bani Israel, yang dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan jumlahnya 400.000 orang. Bani Israel yang dibawa oleh Musa meninggalkan negeri Mesir menuju ke negeri Palestina. Setelah kemudian Fir'aun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Musa alaihissalam bersama Bani Israel melakukan perjalanan menuju ke negeri Mesir, mereka singgah di negeri Kan'an. Ya, mereka singgah di negeri Kan'an. Nah, di sana kemudian mereka atau Musa bersama dengan Bani Israel tinggal di perkemahan sementara waktu sebelum melanjutkan perjalanan ke negeri Palestina. Dan teman-teman sekalian, Bal'am itu sendiri berada di suatu wilayah Balqa, ya, di wilayah Balqa di negeri Sam. Sudah agak dekat dengan negeri Kan'an, sudah dekat. Hanya dipisahkan oleh bukit yang disebut dengan Bukit Husban. Ya, Bukit Husban. Dan perjalanan yang mungkin hanya beberapa hari akan sampai dari Kan'an ke negeri Balqa. Nah, di negeri Balqa ini sebagian mufassir mengatakan penduduknya adalah kaum Jabarut. Disitulah Bal'am tinggal. Dan Bal'am adalah seorang ulama tadinya. Tadinya dia adalah seorang ulama yang diajarkan oleh Allah ilmu tentang kitab. Bahkan diajarkan oleh Allah tentang Asmaul A'zam, nama-nama Allah yang agung. Sehingga dikenallah Bal'am ini sebagai seseorang yang doanya mustajab. Dia berdoa, doanya diijab oleh Allah karena dia mendapatkan pengetahuan tentang Asmaul A'zam, nama-nama Allah yang agung, dan tidaklah seseorang berdoa dengan nama-nama Allah yang agung kecuali doanya pasti mustajab. Itulah yang Allah karuniakan kepada Bal'am bin Baur. Nah, teman-teman sekalian, para pembesar negeri Balqa itu mereka sangat khawatir kalau Musa bersama Bani Israel itu menuju ke negeri Balqa. Mereka sangat takut. Apalagi berita pun telah tersampaikan, berita telah tersiar bahwa Musa dan pengikutnya telah berhasil mengalahkan Fir'aun dengan sangat-sangat mudah. Inilah yang menjadi ketakutan bagi pembesar-pembesar negeri Balqa. Kenapa? Karena mereka khawatir Musa dan Bani Israel akan mengambil alih negeri mereka. Akan mengusir mereka dari negeri tersebut. Karena itulah mereka menginginkan agar Musa terhalang masuk ke negeri mereka. Dan tidak ada yang bisa menghalangi mereka itu kecuali doa Bal'am. Sebab mereka kaum Jabarut ini, mereka dengan informasi yang mereka dapatkan bahwa Musa dan pengikutnya berhasil mengalahkan Fir'aun yang terkenal dengan kekuatannya, kekuasaannya, kegagahannya, kehebatannya. Maka mereka mengatakan, siapa kita yang berani menghadapi Musa dan pengikutnya? Tidak ada yang bisa menghalanginya untuk sampai ke negeri kita kecuali doa dari Bal'am. Maka mereka yang notabene-nya masih kafir, tapi sangat mengimani dan meyakini bahwa Bal'amlah yang bisa membantu mereka untuk menghalau kedatangan Musa ke negeri mereka. Maka mereka mendatangi Bal'am bin Baur untuk meminta kepadanya, membujuknya agar Bal'am berdoa kepada Allah.
supaya Allah memburukkan keadaan Musa dan Bani Israel sehingga terhalang untuk masuk ke negeri Balqa. Nah, teman-teman sekalian, Bal'am tentu saja menolak. Dia mengatakan, wailakum, celakalah kalian. Kalian tidak mengetahui siapa Musa. Musa adalah Nabi Allah, Rasul Allah. Dan bersama dengan Musa dan pengikutnya adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak mungkin menuruti permintaan kalian untuk mendoakan keburukan bagi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bal'am adalah seorang ulama kala itu. Ya, seorang ulama yang dikarenai ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doanya mustajab. Tapi kemudian para pembesar kaum ini tidak berputus asa. Setelah mereka gagal membujuk Bal'am bin Baur, mereka mendekati istri Bal'am. Membujuknya dan tentu dengan perhiasan-perhiasan sebagai hadiah diserahkan kepadanya. Dan juga dijanjikan hadiah yang lebih dahsyat lagi berupa kesenangan-kesenangan dunia serta kedudukan yang tinggi. Kalau kemudian Bal'am bersedia untuk mendoakan keburukan bagi Musa. Nah, ini terdapat di dalam Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Nah, di situ teman-teman sekalian, sang istri karena dia tergoda dengan hadiah dan tergoda dengan janji hadiah yang akan diberikan kalau Bal'am berhasil dibujuk untuk mendoakan keburukan bagi Musa, maka sang istri mendekati suaminya dan membujuknya. Dan teman-teman sekalian, beginilah yang dilakukan oleh syaitan laknatullah alaih dalam upaya mengalahkan atau menjerumuskan Adam alaihissalam, moyang kita. Tatkala iblis gagal untuk membujuk Adam mendekati pohon yang dilarang oleh Allah, dia menggunakan perempuan. Dia menggunakan perempuan, menggunakan Hawa untuk membujuk agar Adam mendekati pohon tersebut. Dan ihwatal iman, sekuat-kuatnya lelaki, takluk juga kalau godaannya adalah wanita. Godaannya adalah perempuan. Makanya Nabi menyabdakan, kalau setan telah berputus asa merusak anak Adam, maka dia akan menggunakan perempuan untuk merusaknya. Maka ini adalah ujian antum para da'i, ya para ustadz, para ikhwan. Kalau setan sudah gagal menjerumuskan antum, maka dia akan menggunakan perempuan-perempuan untuk merusak izzah antum sebagai seorang muslim, sebagai da'i, sebagai ustadz dan yang lainnya. Karena itu kita juga perlu mendidik para akhwat agar menjadi da'iyah supaya dia menjadi penopang dan penguat Islam, ta'awun dalam kebaikan sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat At-Taubah. Wal mu'minina wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Ya, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Nah, iwatal iman, ala kulli hal kemudian sang istri membujuk Bal'am dan Bal'am pun tergoda karena godaan sang istri. Ya, karena godaan sang istri. Hingga kemudian Bal'am bersedia untuk mendoakan keburukan bagi Musa dan pengikutnya. Dan berita ini pun sampai kepada para pembesar kaum Balqa atau negeri Balqa hingga kemudian mereka bergembira dengan apa yang mereka dengarkan dari berita tersebut. Maka Bal'am pun melakukan atau menjalankan misinya. Dia mengendarai kendaraannya menuju ke Bukit Husban. Sebab dari Bukit Husban itu dia bisa melihat perkemahan Musa dan juga Bani Israel. Nah, di Bukit Husban teman-teman sekalian, Bal'am kemudian berdoa, mengangkat tangannya dan bermaksud mendoakan keburukan bagi Musa. Namun setiap kali Bal'am berniat untuk menyebut Musa alaihissalam dan juga pengikutnya Bani Israel dengan kehancuran dan keburukan, Allah mengunci lisannya. Sebagian riwayat Allah memplesetkan lidahnya. Sehingga setiap kali dia ingin menyebutkan keburukan bagi Musa, yang tersebut adalah kaum Balqa. Dan setiap kali dia ingin menyebut kebaikan untuk negerinya kaum Balqa, maka dia akan menyebut Nabiullah Musa dan juga pengikutnya. Jadi Allah plesetkan lidahnya. Misalnya dia mengatakan, ya Allah timpakanlah kehancuran bagi. Niatnya itu ingin menyebut nama Musa dan pengikutnya. Tapi setiap kali dia ingin mengucapkan, yang muncul adalah penduduk Balqa yang kafir. Penduduk Balqa yang zalim. Itu yang terucap. Dan setiap kali dia ingin mengucapkan kebaikan untuk penduduk Balqa, yang terucap adalah
penduduk adalah Musa dan juga kaumnya. Ala kulli hal, Allah mengunci lisannya dan Allah memplesetkan lisannya sehingga Bal'am gagal untuk mendoakan keburukan bagi Musa dan dia kembali ke negeri Balqa dalam keadaan hampa. Dan dia sampaikan hal tersebut. Dan orang-orang pun kecewa padanya. Namun Bal'am, teman-teman sekalian, dalam tafsir Ibnu Katsir, Bal'am ketika kemudian dia gagal mendoakan keburukan bagi Musa, ternyata hal itu tidak membuatnya sadar untuk segera bertobat kepada Allah, bahwa Allah melarangnya dari mendoakan keburukan bagi Musa. Tapi dia tetap berusaha untuk tetap mendoakan keburukan bagi Musa, hingga kemudian Allah menghukumnya dengan lidahnya menjulur keluar. Dan ini kita temukan dalam Qasasul Anbiya. Tetapi dalam tafsir yang lain, misalnya tafsir Imam Al-Qurtubi, tidak ditemukan hal yang demikian. Allahu a'lam bishawab, sebab memang Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala juga di dalam tafsirnya ya banyak mengambil kisah-kisah Israiliyat, tetapi yang telah diseleksi oleh beliau dengan standar yang telah ditetapkan oleh beliau. Ala kulli hal, beliau menyebutkan bahwa lidah Bal'am itu menjulur keluar karena dia tetap saja masih menginginkan doa keburukan bagi Musa. Dan setelah itu kemudian dia pulang ke rumahnya, dia berkata kepada keluarganya bahwa sungguhnya aku telah rugi dunia dan juga telah rugi akhirat. Kalian telah memintakan bagiku sesuatu yang mengundang kerugian bagiku dunia dan akhirat. Namun kemudian istrinya pun juga tidak ingin malu akan berita kegagalan ini. Dan kemudian dia juga tetap masih menginginkan hadiah yang dijanjikan oleh pembesar kaum Balqa terhadapnya. Maka dia membujuk lagi suaminya, tidak ada cara yang lain selain mendoakan keburukan. Maka Bal'am dengan keilmuannya mengetahui cara yang lain. Dan cara ini adalah cara yang sangat hina sekali. Yaitu Bal'am segera mendatangi para pembesar kaum. Lalu dia berkata kepada mereka, ketahuilah kalian tidak bisa lagi berharap agar aku mendoakan keburukan bagi Musa, sebab Allah telah menghukum lidahku ini. Kalian lihat bagaimana lidahku menjulur keluar. Aku pun berbicara kepada kalian dengan pembicaraan yang sangat sulit aku ucapkan ini. Bal'am meskipun dengan kesulitan dia menyampaikan atau merangkai kata demi kata, tetapi tetap saja kemudian dia menyampaikan rencana jahat sebagai rencana terakhirnya. Dia mengatakan bahwa aku masih memiliki satu rencana dengan keilmuan yang aku ketahui, bahwa Allah sangat melaknat perbuatan zina. Kirimlah wanita-wanita ke perkemahan Musa dan juga Bani Israel. Rias mereka dengan secantik-cantiknya. Bekali mereka dengan barang-barang dagangan. Biarkan mereka datang mendekati perkampungan dengan makar untuk berjualan yang sebenarnya adalah untuk mengundang perzinahan. Dan biarkan laki-laki mendekati para wanita-wanita itu dan mungkin mengajaknya untuk berzina. Satu orang saja dari Bani Israel yang berzina, maka sudah cukup bagi kalian. Allah akan menghinakan Bani Israel dan juga Musa. Satu orang saja yang berzina, maka Allah akan menghinakan mereka dan kalian telah tersampaikan apa yang kalian inginkan. Maka Bal'am, teman-teman sekalian, sudah ditegur oleh Allah dengan lidahnya yang menjulur keluar, tetapi tetap saja dia tidak bertobat. Bahkan kemudian dia memberikan sebuah ide rencana yang sangat hina sekali. Rencana yang bahkan tidak dipikirkan oleh orang-orang selainnya. Hingga kemudian dengan keilmuannya itu, bahwa Allah melaknat perbuatan zina, justru ide itulah yang diberikan kepada para pembesar kaum. Maka dipilihlah wanita-wanita yang tercantik pada masa itu. Dirias dengan keindahan dan pakaian yang menggoda. Lalu kemudian dengan minyak wangi yang menggoda. Dan dibekali dengan barang-barang jualan. Hingga mereka kemudian datang ke perkemahan Musa dan juga pengikutnya. Dan terjadilah apa yang memang diinginkan oleh Bal'am. Terjadi perzinahan. Dalam riwayat, ya disebutkan hanya satu orang yang berzina. Dalam riwayat tafsir yang lain ada beberapa orang yang ikut berzina. Ala kulli hal terjadi perzinahan. Dan buah dari perzinahan itu Allah menghukum Bani Israel dengan menurunkan musibah berupa wabah taun. Wabah taun, dan ada 7.000 orang Bani Israel yang meninggal dikarenakan wabah taun seketika itu juga.
Dan Musa kebingungan apa yang terjadi. Kenapa ditimpa seperti ini? Hingga kemudian malaikat Jibril datang mengabarkan kepada Musa alaihissalam bahwa ini karena doa dan juga siasat rencana Bal'am. Dan Musa tahu siapa Bal'am. Maka akhirnya kemudian Musa mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah. Dan ini terdapat dalam Qasasul Anbiya ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Musa alaihissalam berdoa, ya Allah, sebagaimana engkau berikan ilmu kepada Bal'am dan engkau mengangkat doa-doanya, engkau kabulkan doa-doanya. Aku pun hari ini berdoa dan memohon kepadamu. Cabutlah semua ilmu dari Bal'am. Cabutlah ilmu darinya. Keluarkan keimanan dari hatinya. Dan doa Nabiullah Musa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mencabut ilmu dari Bal'am. Dan Allah mengeluarkan iman dari hatinya, maka dia pun terjatuh pada kekafiran dan dia pun tersesat dengan sesat-sesatnya. Dan teman-teman sekalian, Bal'am bin Baura ini kemudian menjadi orang yang terhinakan, dia menjadi orang yang kafir. Keluarlah Islam dari hatinya. Dan kemudian salah satu murid Musa alaihissalam yang bernama Yusya bin Nun setelah mendapat kabar bahwa sebagian Bani Israel melakukan perzinahan. Sebab tentu kemudian jumlah mereka yang banyak, ya, sebagian kaum muslimin tidak menyadari kalau ada perempuan yang telah masuk ya di wilayah mereka dan kemudian mengundang perzinahan bagi laki-laki yang lainnya. Maka Yusya bin Nun segera mencari siapa orang-orang yang berzina di tempat mereka berkemah. Hingga kemudian menemukan beberapa orang dan menikamnya atau membunuhnya. Setelah mereka membunuh orang-orang berzina, sebab itulah hukuman di masa itu. Obatnya itu adalah mereka dibunuh. Ya, obatnya orang yang berzina pada masa itu adalah dengan dibunuh. Maka Yusya bin Nun membunuh mereka. Beberapa orang yang berzina ditikam, dibunuh, kemudian jenazahnya dikumpulkan di tengah lapang, lalu kemudian Yusya bin Nun mengangkat tangannya dan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, demikianlah kami perbuat kepada orang-orang yang memaksiatimu. Demikianlah kami lakukan kepada orang-orang yang durhaka. Angkatlah wabah taun dari negeri kami atau dari Bani Israel. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah itu dan memindahkan kepada penduduk Balqa. Maka penduduk Balqa tertimpa penyakit wabah taun dan termasuk di dalamnya adalah Bal'am bin Baur, dimatikan oleh Allah dalam keadaan tertimpa wabah taun ini. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil pelajaran dari kisah tersebut. Maka Allah mengatakan, Naba alladzi atainahu ayatina, berita tentang seseorang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Fa'ansalakha minha, lalu dia berpaling dari ayat-ayat kami, meninggalkan ayat-ayat kami karena teriming-iming oleh kesenangan-kesenangan dunia. Fa'atbahu syaitan, maka syaitan mengikutinya, fakana minal gawin, jadilah dia tersesat. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa sesiapa yang berpaling dari ayat-ayat Allah, sesiapa yang meninggalkan ayat-ayat Allah, maka setan pasti akan menjemputnya. Setan pasti akan merangkulnya. Setan akan mendampinginya. Setan akan menjadi pendamping setianya. Ini diingatkan oleh Allah di dalam Quran surat Az-Zukhruf. Ya, di dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf. Di ayat yang ke-36. Allah berfirman, "Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin." Siapa saja yang berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, siapa yang meninggalkan ayat-ayat Allah, maka nuqayyid lahu syaitana, kami biarkan dia dikuasai oleh setan. Kami biarkan dia dikuasai oleh setan dan setan akan menjadi pendamping setianya. Teman-teman sekalian, ketahuilah bahwa Bal'am bin Baur karena kecintaannya kepada harta menjadikan dia melepaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah dengan fitnah harta. Berhati-hatilah dengan fitnah jabatan. Nabi SAW telah menyabdakan seraya mengingatkan kita akan hal ini. Nabi mengatakan,
mazibani jai'ani, tidaklah dua serigala dalam keadaan lapar, ursila fi gonamin, yang sedang mengintai, yang sedang menargetkan seekor kambing yang terpisah dari kawanannya. Bi afsadilaha, lebih buruk min hirsil mar'i alal mali wasyarafi lidinihi, bahwa dua serigala yang sedang lapar dan mengintai seekor kambing yang sedang terpisah dari kawanannya lebih berbahaya bagi kambing itu daripada bahayanya seseorang karena ketamakannya terhadap harta dan juga dunia yang menyebabkan binasa agamanya. Maksudnya teman-teman sekalian, bagaimana kondisi kambing ini sangat kecil peluangnya untuk bisa selamat dari intaian dan terkaman dua serigala yang lapar. Itu sangat kecil peluangnya. Maka dalam kondisi dia sangat-sangat berbahaya sekali. Dengan terpisah dari kawanannya dan dia sedang diintai oleh dua serigala, itu kondisi yang sangat membahayakan baginya. Tetapi kata Nabi, bahwa kondisi yang dirasakan oleh kambing itu, andaikan kemudian kita bisa menghayalkan betapa bahayanya dia dalam kondisi demikian, ketahuilah bahwa orang yang kemudian terfitnah dengan harta, terfitnah dengan jabatan, kondisi dia itu lebih berbahaya akan hilangnya agama karena fitnah dunianya. Bahwa betapa cepatnya serigala ini akan menerkam kambing itu, lebih cepat lagi kecintaan kepada harta ini menghilangkan agama pada diri seseorang. Maka teman-teman sekalian, fitnah dunia ini berbahaya sekali. Nah, namun hendaknya kemudian kita menyadari bahwa ilmu akan Islam, akan iman, Al-Quran itu lebih bernilai dari semua kekayaan dunia. Tapi seringkali kita terlenakan dengan sesuatu yang nampak di depan mata dan melupakan kenikmatan yang lebih bernilai daripada kesenangan dunia itu. Bukankah Allah telah memberitahukan kepada kita di dalam surat Yunus di ayat yang ke-58, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmat Allah berupa ilmu, Islam, iman, Al-Quran. Fabidzalika falyafrahu. Hendaknya dengan nikmat itu dia bergembira, dia bersuka cita. Kenapa? Huwa khairum mimma yajma'un. Sebab itu lebih bernilai dari semua kesenangan-kesenangan dunia. Maka teman-teman sekalian, ilmu yang Allah berikan kepada kita itu lebih bernilai dari kekayaan dunia yang dapat dikumpulkan oleh manusia. Maka jangan sampai kemudian kita melepaskan ayat-ayat Allah demi kesenangan dunia. Antum sudah tahu misalnya larangan berzina. Dan Allah mengatakan wala tattabi khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Dan Allah juga mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Sedangkan antum adalah seorang hafiz Quran. Antum adalah seseorang yang telah banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi kemudian ada seorang wanita yang mengajak antum untuk kenalan dan meminta antum sebagai pacarnya. Ya. Dia mengatakan, akhi, jadilah matahari bagiku. Ya. Harusnya kalau anda sebagai orang yang mengimani Al-Quran lebih bernilai, maka dia mengatakan, baik, aku bersedia menjadi matahari bagimu. Maka menjauhlah dariku 40.000 miliar kilometer. Ya. Harusnya seperti itu ihwatal iman. Tapi pada akhirnya kemudian banyak dari kawan-kawan kita, dia hafiz, dia seorang yang banyak berinteraksi dengan Al-Quran, tapi kemudian dia meninggalkan ayat-ayat Allah, lalu kemudian berpacaran. Ya. Pacaran itu pakai cara setan. Ya, maka jangan pacaran teman-teman sekalian. Baik. Atau kemudian di antara antum ada hafiz Quran, ya, tapi kemudian dalam transaksinya, dalam jual belinya dia menipu. Ya, ini tidak boleh. Itu sama halnya kita telah melepaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala demi kesenangan-kesenangan dunia. Maka kalau demikian setan akan menguasai diri kita. Apa dampak atau apa yang menonjol dari seseorang yang dikuasai oleh setan? Yang paling menonjol dari seseorang yang dikuasai oleh setan disebutkan di dalam surat Al-Mujadalah
atau Al-Mujadilah. Di ayat yang keberapa itu ya? 19 ya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Di ayat 19 Allah SWT mengatakan istahwadza alaihimus syaitan fansahum zikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Siapa yang dikuasai oleh setan, maka pasti yang akan nampak pada orang yang dikuasai oleh setan itu adalah lalai dari mengingat Allah. Lalai dari zikrullah. Lalai dari mengingat Allah. Dan dia akan masuk ke dalam komunitas setan. Dan dia akan merugi. Misalnya teman-teman sekalian, adalah kalau seseorang itu dikuasai setan, dia akan memilih main game sampai kemudian sholat ditinggalkan. Ya. Ada di antara teman-teman, mahasiswa, mahasiswi, sudah azan berkumandang, dia asik main game. Padahal dia dengar suara azan. Di mana dia main game? Di depan MKU. Ya. Main game depan MKU. Padahal azan. Azan berkumandang. Dia tidak bersegera, teman-teman sekalian, untuk ke masjid. Maka ciri yang paling menonjol dari orang-orang yang dikuasai setan itu adalah setan menjadikannya lupa kepada Allah. Dia lebih menikmati sesuatu yang kemudian sebenarnya bisa dilakukan kapan saja gitu. Dalam arti tidak mendesak untuk dia tuntaskan permainan itu di hari itu, di waktu itu. Tapi begitulah karena setan telah menguasainya, tanggung nih. Bentar lagi akan game over misalnya. Tuntaskan. Maka akhirnya dia meninggalkan sholat 5 waktunya. Ada yang bangun tengah malam bukan untuk qiyamul lail, tapi untuk bermain game. Ya. Baik. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihwatal iman, apa penyebabnya seseorang meninggalkan agama Allah lalu memilih melakukan dosa, memilih melakukan maksiat, memilih melakukan kelalaian? Saya ingin menyampaikan ada 4 penyebab utama. 4 penyebab utama manusia akhirnya melakukan kelalaian, bahkan manusia berani berbuat dosa. Ya. 4 penyebab utama manusia berani berbuat kelalaian, bahkan berani berbuat dosa. Apa itu lalai? Lalai itu tidak mempersiapkan bekal terbaik untuk akhirat, itu namanya lalai. Ya, kalau kemudian mu'rid, berpaling, itu artinya berbuat dosa. Ini kan disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat yang pertama. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat bagi manusia kematiannya, tetapi manusia masih saja berbuat lalai dan masih saja manusia itu berbuat dosa. Nah, apa penyebabnya manusia itu tetap berbuat lalai, bahkan berani berbuat dosa? Penyebabnya ada 4. Yang pertama, teman-teman sekalian, pertama adalah karena kejahilannya memahami arti dari kematian. Mereka menyangka kematian itu dekat pada orang tua. Mereka menyangka kematian dekat kepada lansia. Dan mereka melihat dirinya masih muda, kematian masih jauh. Padahal Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapapun yang berjiwa pasti mati. Mau dia balita, mau dia anak-anak, remaja, pemuda, bahkan pranatal, kalau sudah ruh menyatu dengan jasad, berarti dia berjiwa. Berjiwa itu dekat dengan kematian, teman-teman sekalian. Maka penyebab utama karena menyangka kematiannya masih jauh pada dirinya. Kematian dekat sama orang lain, kematian dekat pada orang tua, kematian dekat pada orang yang berkendaraan, dan dia menganggap kematian jauh pada dirinya. Ini disebutkan di dalam surat Al-Ma'arij. Ya, surat Al-Ma'arij. Mudah-mudahan saya tidak salah, bisa dilihat di ayat 6 ayat 7. Ya, Allah mengatakan innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka melihat kematian, siksaan masih jauh baginya. Sedangkan kami, kata Allah, wa narahu qariba, melihat kematiannya, siksaan itu dekat baginya. Ya. Mereka melihat kubur itu masih jauh. Sedangkan kata Allah, kami melihat kubur baginya sangat dekat. Nah, ini penyebab pertama. Kenapa orang berani berbuat lalai, menganggap umurnya masih panjang? Ya, masih panjang. Penyebab yang kedua adalah karena kecintaan kepada dunia. Inilah yang menimpa Bal'am bin Baur. Allah bilang, kalla bal tuhibbunal ajila wa tazarunal akhirah. Bukan syariat ini yang berat, tetapi cintamu pada dunia membuat kamu meninggalkan akhirat, melepaskan akhirat. Itu di surat Al-Qiyamah ayat 21, atau kemudian di surat Al-Insan
Di ayat yang ke-25 Allah mengatakan inna haula yuhibbunal ajila wa yazaruna wara'ahum yawman sakila. Ya. Sungguh mereka mencintai dunia. Kecintaannya kepada dunia membuat mereka tidak peduli dengan nasibnya nanti di akhirat. Nah, ini penyebab yang kedua teman-teman sekalian. Kecintaan kepada dunia akan membuat kita lalai. Kecintaan kepada dunia akan membuat kita berani bermaksiat. Penyebab yang ketiga teman-teman sekalian jelas adalah karena kejahilan. Jelas yang ketiga adalah karena kejahilan atau karena tidak sampai ilmu kepada kita tentang perbuatan yang haram, perbuatan yang salah, kejahilan, sehingga kemudian kita melakukan. Nah, karena kejahilan atau karena kebodohan seringkali manusia melakukan pelanggaran. Tetapi pelanggaran yang dilakukan karena kebodohan masih lebih ringan hukumannya dibandingkan pelanggaran yang dilakukan karena syahwat. Ya, karena syahwat. Kalau syahwat teman-teman sekalian, terkadang kita mengetahui akan larangan suatu perbuatan, tapi kita melakukannya karena syahwat, seperti yang menimpa Bal'am bin Baur, karena syahwat. Maka teman-teman sekalian, berbuat dosa karena kejahilan itu masih lebih ringan dibandingkan dibandingkan maksiat yang dilakukan karena syahwat. Kalau karena syahwat teman-teman sekalian, kalau karena syahwat lalu kemudian syahwat ini menimpa orang yang berilmu, maka orang yang berilmu ini akan mencari-cari alasan untuk membenarkan kesalahannya. Maka dengan ilmunya dia akan semakin berani melakukan kesalahan sebab dia mencari pembenaran dengan ilmunya yang disebut dengan syubhat. Ya, dia pacaran misalnya. Ya, dengan pacaran dia mengatakan, ya saya kan ingin menasehati wanita itu. Saya ingin pacari dia supaya saya bisa menasehatinya. Saya bisa menguatkannya dalam Islam. Ya, katanya seperti itu. Sehingga dia selalu SMS wanita itu, ya ukhti, jangan kamu perpendek malam dengan tidur. Bangunlah untuk qiyamul lail. Dia ingatkan seperti itu. Ya, pertanyaannya kenapa kamu tidak kirimkan juga kepada neneknya? Neneknya juga butuh dakwah, butuh nasihat. Nah, jadi wataliman hati-hati itu syubhat. Itu adalah syubhat. Syubhatnya bagi orang-orang yang punya pengetahuan. Kalau jahil murni dia lakukan karena kebodohan. Tapi kalau ada syahwat, maka akan bisa datang syubhat pada dirinya. Dan yang keempat teman-teman sekalian adalah karena masuknya makanan yang haram di dalam tubuhnya. Ya, di dalam surat Al-Mu'minun ya, di ayat yang ke-51 Allah mengatakan, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat wa'malus sholihat. Wahai para rasul, makanlah yang halal lagi baik dan lakukanlah amal soleh. Buka tafsirnya, para mufassir menjelaskan ada korelasi yang kuat antara kemudahan melakukan amal soleh dengan makanan yang halal, yang baik, yang masuk ke dalam tubuh. Dan apabila makanan yang haram masuk ke dalam tubuh teman-teman sekalian, akan tercabut kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia memaksa diri untuk beribadah kepada Allah, akan tertolak amal solehnya itu. Tidak akan diterima ibadahnya itu sampai dia bertobat dari mengkonsumsi yang haram. Dalilnya jelas dalam riwayat Imam Muslim. Seorang pemuda yang melakukan perjalanan haji dan umrah. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Rob, ya Rob. Tapi kemudian doanya tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata Nabi SAW, mat'amu haram, masyrabu haram, malbasu haram, wa ghuzziya bil haram, fa anna yustajaba lidzalik. Orang ini mengkonsumsi sesuatu yang haram, memakai pakaian yang haram, ya, minum dari sesuatu yang haram, dan dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram. Fana yustajab lidzalik, hal itulah yang menjadikan doanya tidak akan pernah diijabah oleh Allah, amal solehnya tidak pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian, itulah 4 penyebab utama seseorang akan condong berbuat lalai. Ya, condong berbuat lalai dan condong untuk berbuat maksiat kepada Allah. Yang keempat tadi adalah at-thayyibat, mengkonsumsi yang tidak baik. Makanya konsumsi yang halal, konsumsi yang baik itu ada pengaruhnya terhadap amal soleh. Mengkonsumsi yang haram atau mengkonsumsi yang tidak baik itu akan melemahkan kekuatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah teman-teman sekalian, selagi masih bisa,
selagi antum masih mampu dan belum terlalu kecanduan, tinggalkanlah merokok, teman-teman sekalian. Saya tidak mengharamkan aktivitas merokok, sebab yang haram bukan aktivitas merokok, tapi kandungan pada rokok yang beredar saat ini semuanya adalah racun. Kecuali antum mendatangkan seorang dokter yang ahli spesialis, lalu mengatakan unsur yang terkandung pada rokok ini semuanya baik. Kalau antum merokok dengan rokok ini, mulut antum jadi wangi dan harum semerbak. Ya. Tapi kalau kandungan rokok yang ada saat ini adalah masih berisi racun, teman-teman sekalian, maka itu haram masuk ke dalam tubuh kita. La darar wala diror. Tidak boleh seseorang melakukan perbuatan yang merusak dirinya dan merusak orang lain. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkanlah mengkonsumsi sesuatu yang haram dan yang tidak baik. Kita lanjutkan teman-teman sekalian di ayat 176 dan waktu kita tinggal sedikit lagi, saya persingkat. Allah mengatakan walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami menghendaki, kami pasti akan mengangkat derajatnya dengan ayat-ayat kami itu. Maksudnya adalah kalau Allah menghendaki, maka Allah akan mematikan seseorang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu dalam keadaan iman. Sehingga dengan ayat-ayat yang selalu dibacanya itu akan mengangkat derajatnya di akhirat nanti. Ya. Akan tetapi kata Allah, walakinnahu akhlada ilal ardi. Akan tetapi dia condong kepada bumi. Dia condong kepada dunia ini. Dia senang kepada dunia. Wattaba hawahu, dan dia kemudian mengikuti hawa nafsunya. Ya. Dia mengikuti hawa nafsunya, dan sayangnya dalam upaya dia mengikuti keinginannya untuk mendapatkan dunia dan mengikuti hawa nafsunya, dia akhirnya harus meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, Allah tidak pernah melarang kita untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Bahkan Allah menjadikan itu sebagai tabiat kita, bahwa kita pasti condong kepadanya. Zuyyina linnas hubbus syahwat hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiri al muqantara minadz zahabi wal fidda wal khailil musawwama wal an'am wal hars zalika mataul hayati dunia. Itu kesenangan dunia. Dan Allah tidak melarang kita, teman-teman sekalian, untuk mengumpulkan itu semua. Lalu apa yang dilarang oleh Allah? Yang dilarang oleh Allah itu terdapat dalam surat Luqman, ya. Kalau nggak salah di ayat 33, itu yang dilarang oleh Allah. Fala tagurannakumul hayatu dunia. Jangan sampai dunia menipu kamu. Ya, fala tagurannakumul hayatu dunia. Allah tidak melarang kita mengumpulkan dunia, tetapi Allah mengingatkan kita, fala tagurannakumul hayatu dunia. Jangan sampai dunia menipumu. Demi mendapatkan wanita, kamu tidak ingin menempuhnya dengan cara yang halal. Bukan dengan cara menikah, tapi dengan cara berzina misalnya. Ya. Kamu menginginkan harta, menginginkan motor, tetapi caranya adalah dengan bertransaksi riba dengan dealer. Dealer-dealer sekarang, teman-teman sekalian, akadnya itu riba. Ya. Akadnya riba. Ada beberapa dealer yang di Kota Bogor ini sudah kami survei dan kami tanya, periksa akad-akadnya, semuanya riba. Bahkan saya pernah menanyakan kepada salah satu dealer, perlu saya sebutkan, bagaimana kalau kemudian saya perlihatkan penghasilan saya perlihatkan kemudian pemasukan saya mengatakan, saya pengen ambil kendaraan di sini, tapi saya mau dihilangkan akad ini bahwa akan ada denda kalau telat pembayaran 1 hari, telat pembayaran 2 hari akan bertambah dendanya. Bisa nggak ini dihilangkan? Dan saya perlihatkan ini rumah saya, ini alamat saya, ini jaminannya. Sehingga insya Allah saya tidak akan lewat dari waktu yang akan diakadkan. Tapi saya mau minta poin ini dihapuskan. Nggak mau. Nggak ada yang mau. Ya. Padahal teman-teman sekalian, dia sudah pegang jaminan, dia tahu alamat kita, dia juga tahu penghasilan kita, nggak mau juga. Kenapa teman-teman sekalian? Mereka hukum asalnya masih tetap menginginkan riba itu terjadi. Maka teman-teman sekalian, bersabarlah. Kalau kita belum bisa beli cash kendaraan, cari pembiayaan yang syar'i. Sebab jika kemudian kita menginginkan kendaraan dan kita mengabaikan transaksinya, inilah yang menjadikan kita terjatuh pada perbuatan riba. Bayangkan akadnya 3 tahun, berarti 3 tahun kita berbuat riba. Bagaimana kalau kita meninggal dan kita belum bertobat, belum meninggalkan dan belum lunas akad ribanya? Berbahaya teman-teman sekalian. Maka Nabi mengatakan salah sumuhlikat 3 perkara yang membinasakan. Di antaranya adalah al-hawa umuttaba.
hawa nafsu yang diperturutkan. Syahwat kita pengen segera punya motor, punya mobil, tapi kemudian akadnya akad riba, berbahaya. Famasaluhu kamasalil kalbi intahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Maka perumpamaan orang-orang yang melepaskan ayat-ayat Allah, meninggalkan ayat-ayat Allah itu seperti anjing perumpamaannya. Kalau kalian menghalaunya, dia akan menjulurkan lidahnya. Dan kalau kamu membiarkannya, dia akan tetap menjulurkan lidahnya. Maksudnya teman-teman sekalian, anjing itu perumpamaan bagi orang-orang kafir. Orang-orang yang hiddah. Apa itu hiddah? Orang-orang yang hatinya keras. Orang-orang yang hatinya keras itu artinya orang-orang yang susah menerima hidayah. Susah mendengarkan nasihat. Tidak mau mendengarkan nasihat. Sehingga Allah katakan sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka juga tidak mau beriman. Orang kafir jelas mereka dimisalkan oleh Allah seperti anjing. Tapi ada muslim juga yang bisa tertimpa permisalan ini. Kalau mereka memperturutkan hawa nafsunya dan ditimpa dengan hiddah. Makanya Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin menyebutkan sifat-sifat yang merusak hati diantaranya adalah asyahwatu wal hiddah. Diantaranya adalah asyahwa wal hiddah, yaitu syahwat terhadap perkara dunia dan hati keras. Sudah tersyahwat pada dunia dan hatinya keras, maka dia tidak bisa menerima hidayah, susah. Dan dia tidak akan bisa melepaskan belenggu setan dalam dirinya. Kenapa? Karena syahwat dan juga hiddah. Dan ini juga disebutkan dalam surat Al-Hajj di ayat yang ke-53. Allah mengatakan, liyaj'ala ma yulqi asyaitan fitnatan lilladzina fi qulubihim marad wal qasyati qulubuhum. Bahwa ada orang-orang yang kemudian Allah biarkan dia diuji dengan setan, yaitu was-was setan akan selalu menimpanya dan dia tidak bisa melepaskan belenggu setan dari dirinya karena penyakit hati dalam dirinya. Dan juga karena hatinya keras. Hatinya keras, tidak mau mendengarkan nasihat atau tidak mau menerima nasihat. Kemudian teman-teman sekalian, zalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Maka kisahkanlah kisah supaya mereka mengambil pelajaran atau berpikir. Nah, teman-teman sekalian, di dalam ayat yang kita baca ini ada beberapa metode pendidikan yang perlu kita ketahui. Metode pendidikan pertama adalah metode kisah. Ini adalah metode kisah, ini ada yang terdapat pada dua ayat ini ya. Pada dua ayat ini ada metode kisah. Metode kisah merupakan metode pendidikan Qur'ani. Maka didiklah murid-murid Anda dengan banyak berkisah. Yang kedua adalah metode ibro dan mau'izah. Apa itu ibro? Ibro itu mengungkap atau mengambil intisari pelajaran dari suatu peristiwa. Itu namanya ibro. Sedangkan mau'izah adalah mengungkap pelajaran dengan cara mendengarkan orang-orang yang berilmu menyampaikan pelajaran dari suatu peristiwa. Itu namanya mau'izah. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, metode pendidikan yang ada di dalam ayat ini adalah targhib wa tarhib. Ada motivasi dan ada ancaman di dalam ayat ini. Allah motivasi kita, sekiranya kami menghendaki dengan ayat-ayat itu kami akan angkat derajatnya. Kalau dia bersabar dan memilih mentaati ayat-ayat Allah daripada mengikuti hawa nafsunya, Allah angkat derajatnya. Ini namanya targhib. Tetapi kemudian ada tarhib, ancaman. Tapi kemudian dia memilih mencintai dunia. Maka kemudian Allah hinakan dia. Ya, makanya namanya metode targhib wa tarhib. Ya, motivasi dan ancaman. Lalu kemudian metode yang lain yang terdapat dalam ayat ini adalah metode amsal. Metode perumpamaan. Kenapa teman-teman sekalian? Ada begitu banyak makna yang dalam, sulit diungkap dengan kata-kata. Perlu dengan permisalan. Kita mau mengatakan seperti apa Bal'am ini teman-teman sekalian. Maka Allah memberikan kepada kita suatu perumpamaan. Perumpamaannya dia itu seperti anjing. Yang menjulurkan lidahnya ketika dihalau dan tetap menjulurkan lidahnya ketika dibiarkan. Orang ini sudah ditegur oleh Allah dengan lidahnya terpleset, lidahnya menjulur keluar, tapi tetap saja keinginannya untuk menjerumuskan Musa dalam kehinaan. Sehingga akhirnya Allah mencabut keimanan di dalam hatinya. Baik teman-teman sekalian, demikianlah bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Dan juga beberapa hikmah dan pelajaran yang bisa kita uraikan dan sampaikan dengan keterbatasan waktu yang ada. Kita cukupkan teman-teman sekalian, dan setelah ini harap semuanya segera mengambil posisi
ya untuk siap-siap iftar. Yang berpuasa dan yang tidak berpuasa pun tetap bisa menikmati sajian iftar yang mengambil keberkahan dari makanan dan minuman yang disediakan oleh saudara-saudara kita. Baik, naktafi bihadzal qadar, nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.